Yo, what up guys, balik lagi di channel Sanagas and welcome to Crypto Time, dimana gue akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini gue akan membahas 4 coin dengan top 4 market cap saat ini ya. Di peringkat pertama ada Bitcoin, yang kedua ada Ethereum, yang ketiga ada BNB atau Binance Coin, dan XRP. 4 ini adalah koin yang sempat gue rekomendasikan di awal April, di tanggal 1 April, dan XRP juga pernah gue rekomendasikan pada tanggal 28 Maret. Kalian bisa cek videonya. Dan rata-rata mereka sudah naik puluhan persen ya dari tanggal video itu keluar ya. Nah, sekarang gua akan menganalisa secara teknikal ya. Yang pertama gua akan masuk dulu ke Bitcoin ya. Seperti biasa kita masuk ke Trading View. Nah, sekarang di depan kalian ini udah ada chart atau grafik dari Bitcoin atau BTC ke USDT ya. Sekarang kita menggunakan time frame 4 jam. Kalau kita lihat dengan time frame 4 jam sekarang ini bisa dibilang membentuk sebuah pattern, chart pattern yang bisa dibilang ini adalah sebuah rising wedge ya. Nah, kalau kalian nggak tahu, ini gua akan liatin rising wedge itu seperti apa ya. Nah, ini dia salah satu contoh rising wedge ya, dimana diikuti dengan pola uptrend dan membentuk sebuah rising wedge ya. Nah, tapi ini ada kemungkinan nih, kalau pola rising wedge breakdown dari support risingnya, uptrendnya, line uptrend yang ini nih, dia bisa turun sekitar segini. Jadi kalau kita lihat di BTC sekarang, nih, persis banget kan, seperti yang kita lihat. Nah, ini kalau misalkan dia bisa turun dari support ini kan merupakan sebuah support kuat nih. Gua udah tandai dengan warna kuning di sini. Kenapa gua bilang ini sebagai support kuat? Ini berapa kali dia menjadi sebuah resisten? 1, 2, 3, 4. Ini dia 4 kali menjadi resisten, dan ini apabila sudah ditembus, jadi resisten yang terbentuk dan bisa berhasil ditembus, kita bisa disebut sebagai support selanjutnya ya. Nah, pas sekali kali ini jam sekarang ini dia berada di posisi tepat sekali di support ya. Ini adalah merupakan support kuatnya. Apabila dia di breakdown ya, ini sangat bahaya ya. Kemungkinannya dia bisa turun setidaknya ke support selanjutnya di sini. Oke, support pertama di situ. Next, support kedua di sini. Dan terakhir, ini adalah the worst case atau kemungkinan terburuknya, dia bisa ke sini. Ini berdasarkan dari pola rising wedge ya. Makanya banyak sekali analis YouTuber juga, YouTuber luar, karena gue sering mengikuti analisa dari YouTuber luar kebanyakan ya, yang sering gue ikutin hampir ya setiap jam, setiap hari lah gue selalu mengikutin ya. Banyak yang sekarang ini mewaspadai ya pergerakan dari Bitcoin ini. Nah, ini kan pentingnya technical analysis ya. Fungsinya technical analysis yaitu untuk kita bisa menganalisa sebuah risk dan reward ya, resiko dan keuntungan ya. Nah, di sini kita harus mewaspadai apabila Bitcoin ini berhasil tembus dari area support ini ya. Kita berharap dia masih bisa bertahan kuat di area support kuat ini ya. Setidaknya kalau dia bisa mantul dari sini, dia bisa membentuk pola sideways ke depannya. Oke. Kecuali kalau dia bisa breakout dari sini, dia akan naik kencang lagi. Tapi kemungkinan ini menurut gua untuk kedepannya, beberapa waktu ke depan ini dia akan sideways dulu kalau dia mantul di area support ini ya. Nih. Kita lihat ke time frame 1 hari. Nah, kita lihat picture yang lebih besar. Ini Bitcoin ini selama tahun 2021 ini mengalami super bullish ya. Lihat juga di sini sebuah pola yang menarik sebenarnya ya. Kalau kita lihat ini bisa dibilang triple bottom, atau juga ada yang bisa bilang juga sebagai inverted head and shoulder. Ya. Jadi sebenarnya ini merupakan pola kelanjutan dari sebuah pola bullish ya. Sekarang gua juga ada baru baca tadi ada sentimen dari gua, sekarang buka news ya yang lagi rising hari ini ya. Di antaranya top news hari ini pada 1 jam yang lalu nih ada Bitcoin crashes after accident di Xinjiang, Cina ya. Hard mining operation. Jadi sebuah China hard mining operation terjadi
flooding dan gas explosion ya, terjadi meledak gitu. Dimana Bitcoin hash rate drop 25% dari all time high setelah accident di Xinjiang region mining industry dikarenakan flooding dan gas explosion ya. Terjadi 12 orang meninggal dan 21 pekerja terkurung sejak itu. Jadi ini sebagai dangerous ya mining di Cina ya. Ini jadi sebuah tempat mining ya. Ini kalau Bitcoin hash rate itu kita lihat apa itu Bitcoin hash rate ya. Nah, apa itu Bitcoin hash rate? Hash rate adalah tingkat kecepatan jaringan atau kekuatan komputasi yang dibutuhkan untuk menambang Bitcoin dan melakukan konfirmasi transaksi di dalam blockchain proof of work. Hash rate diukur dengan satuan hash per second. Jadi itu yang dimaksud dengan hash rate ya di sini ya, Bitcoin hash rate. Ini juga sentimen yang salah satunya tuh membuat banyak orang agak risau ya. Dan next selanjutnya kita bahas BNB ya. Karena dia BNB hari ini melakukan burn ya. Nah, tadi gue dapat email dari Binance. Nah, ini jam berapa nih? Sekitar jam sebelum buka puasa nih. Tadi gue dapat email dari Binance kalau Binance udah komplit menyelesaikan BNB burn yang ke-15-nya. Nah, dimana token yang di burn yaitu sebanyak 1 juta sekian ya, atau kalau dalam dolar sebanding dengan seharga 595 juta sekian dolar ya. Oke. Nah, kira-kira prediksinya seperti apa ke depannya ya BNB ini ya. Sekarang kita lihat ke chartnya ya. Nah, oke, sekarang di sini gua udah punya chart dari BNB ya. Sekarang kita hapus dulu ini ininya. Ini seperti yang udah pernah gua bahas. Kalau gua sempat merekomendasikan di area sini ya. Kalian bisa tonton video-video gua tentang BNB sebelumnya, tentang membahas BNB chart yang sangat cakep saat itu, yaitu symmetrical triangle yang terjadi pada si Binance saat itu. Gua rekomendasikan BNB di harga di area sini kan saat itu. Dan boom, dia naik kenceng sekali sesuai dengan prediksi saat itu ya. Nah, dan sekarang dia terjadi koreksi ya. Nah, tepat di hari beberapa hari sebelum terjadinya BNB burn ya. Ini kalau kita lihat ini kan dengan time frame 1 hari ya. 1, 2, 3, 4 hari dari sekarang dia koreksi ya. Nah, kira-kira koreksinya sampai kapan nih? Sekarang kita lihat ke time frame 4 jam supaya kita bisa melihat lebih jelas. Nah, kalau dari time frame 4 jam menurut gua ini dia membentuk sebuah pola chart pattern yang bisa dibilang ini sebagai falling wedge menurut gua ya. Dan ini juga rapi sekali. Nah, ini bisa dibilang sebagai falling wedge ya. Kita lihat contohnya falling wedge ya seperti apa buat teman-teman yang belum tahu tentang technical analysis ya. Nah, ini dia chart pattern dari falling wedge. Biasanya ini adalah falling wedge itu membentuk sebuah continuous dari sebuah bullish ya. Ya, kita lihat ini kan pola dari tuh Binance. Mirip banget ya. Ya kan? Lihat sekali lagi, oke? Nah, kemungkinannya jadi ya melanjutkan bullishnya. Apalagi setelah sentimen BNB burn ya semakin kuat juga. Nah, untuk targetnya dia setinggi pola konsolidasi dari untuk target rasionalnya ya. Kita lihat kira-kira targetnya apabila dia breakout dari falling wedge ini, dia kira-kira rasionalnya segitu dulu, rasionalnya ya. Dan menutup kemungkinan lebih tinggi lagi dari ini ya. Jadi ini salah satu kesempatan buat kita serok mungkin ya. Tapi kalau secara Fibonacci, area yang tepat buat kita mengambil sebenarnya, bentar kita lihat, di area golden ratio Fibonacci ya. Nah, sekarang kita buka Fibonacci. Tuh. Nah, sebenarnya area-area yang lebih tepat lagi kita mengambil di area sekitar 465. Jadi kemungkinan dia masih bisa setidaknya tuh turun ke area sini ya. Kita hapus dulu ini supaya agak jelas. Tapi sekarang sebenarnya ini masih kuat dia di area di atas 0,5 Fibonacci ya.
atau di harga 498 ya. Kalau kita rupiahkan 198, kalau kita rupiahkan ya di area harga 7.230.000-an sekian ya. Itu menjadi area yang support yang menarik buat kita pertimbangkan buat membeli. Jadi apabila pun dia masih turun ya, menurut gua penurunan terendahnya pasti setidaknya dia di harga 465 dolaran di sini. Jadi kalau kita ngambil di harga sekarang, jadi ya masih ada kemungkinan minus sampai sini ya, area sini. Area 465 dolar, atau kalau dalam rupiah di harga 6.700 sekianan lah ya. Itu kemungkinan terdalam penurunan dari CBNB sekarang ini. Jadi buat yang punya uang sih alangkah bisa baiknya kalian juga boleh nunggu di area 6.700-an. Kalau kalian sabar. Kalau misalnya kalian nggak sabar, kalian juga boleh cicil dari sekarang ya, dengan metode martingale ya. Nah, itu untuk CBNB ya, pandangan gue tentang CBNB coin ini. Next kita masuk ke ETH ya. Oke, nah sekarang kita udah punya chart ETH ya. ETH juga salah satu koin yang pernah gua rekomendasikan juga ya. Ada videonya, yaitu di sini nih. Gua akan liatin. Nah, gua sempat merekomendasikan ETH, BTC dan BNB ini pada video tanggal 1 April saat itu. Nah, di video ini tentang koin kripto yang akan naik pada April 2021, dan boom, semuanya 5-5-nya naik ya. Sudah terbukti, dan udah dipastikan kalau ngambilnya saat video itu keluar, mungkin 1 hari ke depannya pun kalian juga masih belum nyangkut lah, karena naiknya sangat tinggi. Dan waktu itu ETH itu gue rekomendasikan di harga sini untuk ETH ya, area sini di harga 1.783 dolar, atau kalau dalam rupiah sekitar di harga 25.900 sekian ya. Nah, dan sekarang kenaikannya udah sangat tinggi ya, sudah puluhan persen. Walaupun sekarang juga koreksi ya, masih profit juga ya. Nah, ini gue sempat membuat target ya, target dari symmetrical triangle-nya, yaitu di area 25.000 dolar ya, di area sini. Dan sekarang ini sudah hampir menyentuh ya 25.000 dolar. Ya, udah di area-area sini ya. Pas di area yang gua kotakin kuning ini, pas sekali. Kalian boleh lihat video gua saat itu. Gua prediksi kalau si ETH bisa terbang sampai sini. Oke. Nah, sekarang ini bagaimana sih untuk pandangan si ETH ya? Nah, kita buat sebuah trend line. Kalau kita lihat dari sini ya, bullish dari sini sampai sini, ini kan sebuah bullish ya. Ini sebuah trend line naik. Oke. Nah, kira-kira di mana ETH idealnya turun? Ya, di area-area menyentuh garis uptrend ini. Ini paling ideal ya. Tapi apakah sekarang atau beberapa hari ini? Menurut gua sepertinya enggak sih. Nah, sekarang gua pakai tambahan lain buat kira-kira memprediksi kira-kira sampai mana nih si ETH turun ya. Seperti biasa gua akan memakai bantuan dari Fibonacci retracement. Kalau kita lihat di time frame 4 jam nih, swing low-nya tuh di area sini ya, dan swing high-nya di area sini. Nah, ini area golden ratio dari si Ethereum tuh, yaitu di harga 2.272 ya, di area sini. Ya, jadi kemungkinannya dia masih mungkin dia bisa turun ke area-area sini ya. Buat yang mau nunggu buat ngambil Ethereum, bisa di area-area sini menurut gua ya. Di harga 22.702 ya. Kalau kita rupiahkan ke rupiah ya, kalau kita rupiahkan 22.700 ya, di area 33 juta sekian lah ya. Itu area yang ideal juga buat kalian ngambil ETH ya. Karena kalau dari segi tren ya, dia tuh masih dalam tren bullish ya. Jadi masih ada kemungkinan juga dia menembus target dari prediksi teknikal gua ya di sini. Oke, itu pandangan gua tentang si Ethereum. Next kita ke XRP. Ini juga salah satu koin yang udah sempat gua rekomendasikan pada akhir Maret kemarin ya. Yang videonya tuh ini nih. Nah, ini videonya di sini tentang analisis teknikal 5 koin ini mana yang potensial. Nah, dan XRP menjadi salah satu yang gua
pandang menjadi sangat berpotensi ya. Sekarang kita masuk ke chartnya XRP ini, perkembangannya seperti apa ya. Dia juga sedang mengalami koreksi ya. Nah, kita lihat ke time frame satu hari ya, satu hari dulu ya. Kita melihat dulu big picture-nya. Nah, saat itu XRP juga gue rekomendasikan di saat-saat dia membentuk sebuah symmetrical triangle juga. Gue selalu merekomendasikan orang tuh buat ngambil koin di area-area konsolidasi ya. Kenapa? Karena untuk rewardnya itu lebih tinggi dibandingkan kita ngejar koin yang udah bullish, super bullish, naik kenceng vertikal ke atas gitu. Kalau kita beli di tiang sini, di tiang-tiang gini kan, tinggi-tinggi gini, menurut gue ini lebih riskan ya. Riskan kita beli di pucuk gitu. Tapi kalau kita beli di area-area konsolidasi sideways seperti ini, dan kalian tahu ini chart pattern apa, dan kalian tahu chart pattern apa yang berpotensi, kalian akan lebih tenang gitu, beli dan holdnya juga. Terus itu gue rekomendasikan kalau nggak salah XRP itu dia masih di area-area sini nih. Kalian bisa cek videonya ya. Gue prediksikan itu saat itu XRP akan membuat sebuah symmetrical ya, dan boom, dia juga naik breakout dengan sangat tinggi ya. Nah, saat itu gue prediksikan XRP bisa setidaknya rasionalnya naik ke harga sekitar ya 1179.88 sekian ya, area-area sini, dan dia berhasil breakout dari target ini, dan dia kelihatan ya saat dia menyentuh target dari gua dia sempat koreksi dulu ya, dan boom, sekarang dia naik ke setinggi ini ya. Kalau kita lihat ke time frame 4 jam, kita buat trend line. Nah, sebenarnya secara trend line tuh dia pas sekali dia ada berada di support dari tren kenaikan. Apabila dia tembus dari support ini, menurut gua penurunannya dia bisa ke support selanjutnya, yaitu di area sini. Ini gua nggak usah tarik Fibonacci ya, ini kelihatan jelas sekali sih, bisa ke situ lah. Kalau XRP ini berada di area-area yang waspada ya, dia bisa turun ke area sini, dan juga bisa ke area lagi, bisa juga ke area support. Dan selanjutnya ini support pertama di sini di area $1.499, dan support kedua di area sini, area $1.300-1.332. Kalian rupiahkan sendirilah, gampang kok, tinggal buka Google aja. Nah, ini untuk kemungkinan si XRP ya. Tapi kalau dari konsolidasi ya, ini konsolidasinya dia terjadi dari Desember sampai April ini, jadi sangat lama, 4 bulan ya. Jadi menurut gua sih meskipun dia koreksi sampai sini, kemungkinan dia masih naik tuh masih ada ya, karena dia sudah mengumpulkan ancang-ancang sedari lama itu untuk mengumpulkan dia persiapan untuk membuat sebuah tren bullishnya ini. Menurut gue sih masih menarik juga XRP sebenarnya ya, tapi kita tunggu dulu sampai mana penurunan dia ya. Apabila sudah terjadi pembentukan pola pembalikan arah, menurut gue XRP boleh kita pertimbangkan buat ngambil lagi sih. Kalau sekarang kita wait and see dulu, kita lihat-lihat dulu, kita sabar ya, intinya harus sabar dulu ya. Nah, mungkin segitu sih menurut pandangan gue tentang 4 koin ini ya. Intinya harus, kalau kita ngerti technical analysis, kita harus sadar akan resiko ya, resiko yang berkemungkinan terjadi. Jadi kita bisa bersiap-siap untuk, kalau kita seorang trader, kita siap-siap untuk cut loss. Tapi kalau kita seorang investor, selama trennya masih dalam tren bullish, tren naik, kita hold aja ya, kita hold sejati aja gitu kan, selama trennya masih bullish ya, meskipun terjadi koreksi, karena koreksi itu wajar, dimana mungkin market tuh mengapresiasi dan merealisasikan keuntungannya sementara gitu. Jadi segitu dulu video dari gua tentang Bitcoin, Ethereum, Binance, dan XRP ya. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa juga di-share ya, bantu di-share ke grup kalian, di Tele atau di WA, ke teman-teman juga boleh. Dan juga kalau yang suka di like, yang nggak suka tolong juga di dislike. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.